Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia gak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sa'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa sapa wae. Antum ta sira kabeh al fuqara wong sing banget fakire. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikulli halin ing dalem saben-saben keadaan. Wallahu ta'ala wa ya Allah al-ghaniyyu dat sing ora butuh. Manane semoga ora buta an khalqi sange makhluke Allah sapa wae. Alhamidu dat sing dipuji, al-mahmudu tegese kang den puji fi sunihi. Ing dalem tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqihi. Iya sa'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko buak atau ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya sa'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Waya tilana kana sapa wa ta'ala bi khalqin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid hanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel. Wonu titik. Wala taziru lan ora iso nanggung. Sapa waziratun wong sing dosa. Nafsun tegese awak-awakan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegese para pendosa. La tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazirah wizra ukhra ing dosane wong sing liya. Wizra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intatu kok lamun aja-aja manane meminta. Diajak-ajak manane minta. Apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den bebani dosa atau dibebani kesalahan bil wisri keseklan kesalahan atau dosa. Ilahim liha maring nanggung nafsin sing asimal atau nafsin sing dosa minhu sangking wisir. Misalnya minta ahadan wong suci liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagian wisir. La yuhmal mongko ora iso den tanggungno minhu sangking wisir apa seun perkara. Perkara apa wae. Mungkin kalau terang. Walau kana senajan ana sing diajak ilmatu tegese sing diajak udah kurbage unsur kekerabatan. Manane di unsur keparakan. Qara batin tegese di unsur keparakan. Kal abi kadene bapak wal ibni lan anak wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukmun hukum Allah taala sang Allah taala. Inama tungjiru ang mestine meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina wong akeh. Yakhshona kang wedi sapa ladina rabbahum pangerane ladina bil ghaibi ana ing ghaib. Ghaib iku ora usah diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh. Ya khaufuna tese wedi sapa ngakeh ing Allah. Tawa marau lan ora ningali sapa ngakeh ing Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan ghaib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li'annahum krana sak temne alladzina yakhshawna rabbahum wal mukafiuna sing alam manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan. Wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-sholata ing salat. Manane ada muhate sing langgeng sapa ngakeh ing salat. Wa man tazakka, wa man tisabane wong tazakka iku bersihna sapa man.
Manane tato haro tegese sesuci sapa man, terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik, menyekutukan Allah ghairi lan jane syirik. Fa inna ma yatazakkali nafsi. Monggo mesti nyekutana sapa wong, apa bersena sapa man. Bersena sapa man li nafsi maring awak dhewe man. Fa salahu mongko te salahe wong iku mukhtasun den tertemtokno bihi lan man dhewe. Wa ila wahilan maring Allah sarasan al-masiru utawi gon bali, ai marji'u disigon bali. Fayudza mongko den wales sapa wong. Nggo ada fayadzi mongko males sapa Allah. Nah, fayudza mongko den wales sapa wong bil amali lan amal fil akhirati inal akhirah. Wa ma istawilan ora padha sapa amal wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru se wong kafir al mukminu lan wong mukmin. Wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru se kekafiran wala nuru lan ora padha apa nur il iman se iman. Wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu te swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati il mukminu lan tekse pira mukmin walal kufaru lan ora wong kafir-kafir. Wa ziyadatul lautai nambahi lafat wala nilo fis salah satu ing dalam telu-telune iku takkidun iku mau maringi taukid. Inna wa satamna wa ta'ala wismi'u iku memperdengarkan sapa wa ta'ala man ing wong ya tau kang ngersano sapa ing man. Hidayah tau ing nunjukno ing man iku. Fayijibuhu mongko nyembadani sapa man ku ing Allah bil iman iklan iman. Lawama antalan ora ana te sira Muhammad iku bimusmi'in iklan wong sing ngrungokno. Wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan. Manane ail kufar tegese wong kafir. Syabbaha nyerupana sapa wa ta'ala hum ing kufar bil maut kelan wong mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur nek is ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab wi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadirun kecuali wong sing mung ngekeki peringatan mung dirun tegese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalna ka inna satan ingsun apa wa arsalna nugasna ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang hak. Manane hak bil huda tegese lan petunjuk. Basyiron hale wong sing ngekeki peringatan seneng. To ngekeki berita seneng. Berita seneng dikekno maning wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa nadhiran ngekeki berita sing nyusahno to ngekeki peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa immin ummatin illa khala fiya nadhir. Wa immin ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat. Salah fate kese kliwat fiya ing dalem umat sapa nadhirun wong sing ngekeki peringatan. Tegese nabi yon tegese nabi yung diruha kang ngekeki peringatan sapa nabi ha ing umat. Wa yukadzifu lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakot kadzdzab. Monggo teman-teman wis gorono sapa alladzina wong akeh min qablihim sedurunge kafir Mekah. Kalau mereka mendustakan kamu, orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Jaat teko ing para wong akeh sapa rusul utusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tekse barang sing banget jelas. Wa bi zuburi lan mereka teko lan nggawa pira-pira kitab tasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabil murid lan teko kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa dal kitabil munir at-Taurat Injil lan Injil fasbir. Mongko sabar sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi. Suma akhatu mongko nyekel ingsun alladzina mungake kafaru kang kafir sapa ladina bitakdibim lan sebab oleh gorono ladina. Fake famo kok hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari. Tegese ingkar ingsun alim ngatasi wong akeh aku berarti lan siksa wal ihlak lan rusak. Huwa tegese uti adab utawa ihlak iku waqiun iku tubiba mau ki aku ing nggon panggonane ihlak. Kula terang niki pun niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya ayuhan nasu antumul fuqara unawa illallah, kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ning Allah taala. Bikuli halin kapan saja. Niku pun jelas ya terus cara pandang diingatkan iya saidikum bayatin apa bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali.
Nggih kula bolak-balik matur terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk, gak. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyuber lah terus bumi memangap terus kita templung nggak apa-apa. Pokoknya daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang kira tahu muka siapa yo bener mari tak sebut nomor yang ngeri intinya Indonesia ora aman tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh ora sing aman ora usah kuatir likuifaksi ora usah kuatir meteor jatuh kabeh ya potensi no? Potensi semua sehingga ini sedikit saya ijazahkan suatu saat kata Rasulullah saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, ada bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Nah kemudian resiko makom ini ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat harus rumokno, serap paham lah tuh tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Nggak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa.
Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepura mayit, ngaji Nabi jalukno sepura. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Mau ketok ya ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya Buddha, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta misalnya madhep kiblat terus menengadakan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Itu saking gedene napa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi mana dari kiai-kiai ketepil itu haram mergo penemune setan. Jadi ini terus. Tapi nak manjanik penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan.
Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril, tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekat kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nagamanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Lalu gue aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya agak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku dulu. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lani tapi kok hilang ngeling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah langsung sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu orang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah. Kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat, tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terus ya Allah kenapa jadinya gini, kan kamu minta rezeki tanpa kerja.
Ya itu penjara itu rezeki tambah kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi, dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya, karena Allah dapat peduli sama kamu sudah lah. Artinya gak peduli salah pantas saya ngurah jelas ya. Gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada dasar ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, gak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera terus ya. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia gak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita, suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf, dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk, itu tersinggung. Nah, aku kan gak bibi. Ngajar proposal ya orang bibi. Semuanya Allah begitu rapi bibi. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena karena Allah tersinggung, wong kowe ku nabi kok lapure ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Apa? Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh.
Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suka sembrono. Semenjak itu Yusuf, Nabi Musa tidak pernah taruh resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering, kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia jadi wali, isonya Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak jongo ya Allah tersinggung, kere atau jongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Gue di sepuro, tapi tak kira itu ada salah. Ya jajal gitu, wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah, kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus dia gusir dia kadang salah biasa wes. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang itu mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi berpengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwani nubuah. Nanti laam kuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Prugen, wah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Terus Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti sudah kamu tidak paham. Angger gonta-ganti apalannya akeh apa lalinan. Ya kadang kepengen khusnudon, paling apalannya akeh, tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Sebelah lali. Abrak ya.
Itu kali maca Yasin dintenteni tenan wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun balik. Neng guri yo. Wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun. Balik bah suwi. Iku ana setengah lemper ya balik. Komidun mukhdharun supaya inna asabal jannah terus dene cek apa? Komidun. Akhirnya ya apa? Berkomidun. Wa ayatul lahumna ya. Wah nyorok. Paling repot ngarepe bati ini ya gurine wal asri ku kembali. Bareng ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Makmume cek eling mau bati ini ngarepe. Ora cara kula nu resiko maca bati di barang ku resiko. Iya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wes jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiye-kiye desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya, uteke wis error. Pemenang beras larang ini ki error. Ngono ki tenang, salah ya tenang modele. Lah piye kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wae jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek ustaz jaga kiai desa dielingno, mbah mau salah. Ya wis leco ngono wae tenang. Lah piye makmum mok loro terus ora tau salam templek. Salahna tenang. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi so makmum telu salah tenang ya Pak. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Mengkarwan dene eno gak kunut. Wah mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, wah nama lah Pak. Ya gue sujud sawi bareng. Wah. Kiai desa tenang apa? Kula dikonco. Kancane bapak, mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan iki iki. Sakniki ya alhamdulillah kula niku. Kula sering ngajak anak kula dolan iki iki desa. Kula piyambak guys sering. Salat iku komat ya, kentong dhewe adzan dhewe. Padasane iku tutupe sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean, bapak pirsa jan dhewean ya. Sholli fardhu zuhri imaman biatere ra karo. Dhewean. Bari bapak takok. Kang kok imaman nek kanggo salat tem dhewean, makmum jin, Mbah. Dari bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat wis pengapesan. Maksudnya iku pangeran ku sayange mbek wong melarat, dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Ya apa dihisap apane jajal. Melarat ngimami langgar gak ana makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap ku dihisap apane jajal. Maklaran paslon ora payu. Hisap apane lho ya. Wis akangke bodonila ora ngarah dihisap. Pangeran ora mentolo jare. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah akhbarana Sufyan bin Anan Atha. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat di umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai ya.
Nabi itu pernah sholat. Ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran. Makmum di belakangnya. Nabi itu duka. Mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir. Kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalina khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah ya dibantah ngerti ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok do ngowah-ngowah. Maksudnya wis tak engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis tak barokah ngaji nek kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter. Wis tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe wis pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wis kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nek mugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi ini wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam wis anut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas khitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah kok mau kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun nisaini kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe jong sing mbok puji aku. Ya angel temen nerangno kowe. Ya kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil awake jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran cong muji aku. Biasane kok muji duwe, muji babon. Dengaran cong apa? Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai
Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lo kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kaulaku. Aman muji makhluk wae ngono.